الفاتحة. كما لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ma utaya apa tahikulakum kutuis. Wa ma lakum, dan kenapa la tuqatiluna, kalian tidak memerangi, kalian tidak berperang fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, wal mustada'afuna, sedangkan orang-orang yang lemah, minar rijali, dari para laki-laki, wan nisa'i, dan para wanita, wal wildani, anak dan anak-anak, alladzina, yaitu orang-orang yaquluna, yang mereka sama berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryati, dari kampung ini, yaitu kampung Mekkah, al-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya, karena mereka masih jadi orang-orang kafir. Waja'al, dan jadikanlah lana, bagi kami, milladunka, dari sisimu, waliyan, seorang yang mengurusi urusan-urusan kami. Waja'al, dan jadikanlah lana, bagi kami, milladunka, dari sisimu, nasiron, orang yang menolong kami, yang melindungi kami dari kejahatan orang-orang yang zalim tadi. Ini kata para ulama, kalau orang dalam keadaan kesulitan, doa ini sebaiknya dibaca, karena doa ini betul-betul makbul betul kalau orang dalam keadaan kesulitan. Pengalamannya para ulama. Alladzina, yaitu orang-orang amanu, yang mereka beriman. Doanya itu, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari mereka bisa keluar dari Mekah, dan sebagiannya masih tetap di Mekah sampai datangnya Fathu Mekah akhirnya. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang yang mengurusi urusan-urusan mereka, membentuk, menjadikan seseorang sebagai orang yang mengurusi urusan-urusan mereka, yaitu Utbah bin Usaid. Ini orang Mekah sendiri, dan masuknya Islam juga waktu Fathu Mekah itu. Beliau ini jadikan sebagai pimpinan Mekah, gubernur Mekah, sedangkan beliau ini masih berumur 18 tahun atau 20 tahun. Jadi orang-orang zaman dulu itu namanya orang 18 tahun, 20 tahun itu sudah orang dewasa. Sekarang itu 50 tahun kok masih anak-anak ya. Otaknya itu maksudnya itu. Kalau tubuhnya itu sudah peyok sebetulnya, tapi otaknya itu masih anak-anak aja. Apalagi 18 tahun, wah itu susah-susahnya itu diatur itu. Hanya di pintu tutup sana, brobos sana, pintu tutup sana, brobos ini itu kalau sudah 18 tahun, 20 tahun itu. Makin kecil makin mudah, makin besar makin jadi anak-anak. Kecil sahabat-sahabat itu begitu, sudah jadi pimpinan-pimpinan. Alladzina, yaitu orang-orang amanu, yang mereka beriman. Alladzina, orang-orang amanu, yang beriman. Yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Walladzina, sedangkan orang-orang kafiru, yang mereka yang kafir. Kafaru, yang kafir. Yuqatiluna, mereka berperang fi sabilit taghut, di dalam jalannya syaitan. Faqatilu, maka perangilah auliya syaitan, pembantu-pembantu setan. Inna kaida syaitani, sesungguhnya usaha-usaha buruknya setan, karena adalah dhaifan, lemah. Maka jangan takut sama setan. Semua usaha setan itu lemah. Kalau sudah dihadapkan dengan makrullah, dengan dihadapkan dengan kaidullah, yaitu tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuatannya orang Islam itu bukan pada senjatanya, kekuatannya itu bukan pada gototnya, bukan, tapi kekuatannya itu pada hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu aja. Karena lawannya itu setan. Lawannya itu setan. Bagaimana kamu melawan setan?
kita tidak akan bisa melawan setan. Tapi kalau kita hubungan dengan Allah, maka usaha-usaha setan yang hebat-hebat itu akan hancur kalau punya hubungan dengan Allah. Itu ceritanya Abid itu loh. Seorang Abid karena risau melihat ada pohon yang disembah oleh orang kampung, maka dia itu langsung merasa, Masya Allah, nah ini gara-gara pohon ini telah menyesatkan orang kampung. Orang jadi tidak menghadap kepada Allah, menghadapnya malah sama pohon ini. Saya potong saja ini pohon. Makanya Abid datang membawa kapak. Kemudian bertemu dengan setan. Mau kemana? Saya tebang ini pohon ini. Saya potong aja. Lah kenapa? Ini telah menjadikan orang-orang jadi meninggalkan sholat, menyekutukan Allah. Ya ini, maka harus aku tebang, harus aku potong. Berkelahilah akhirnya dia dengan setan, dan setan akhirnya kalah. Begitu dia mau dipukul dengan kapaknya, maka setan mengatakan, jangan pukul aku dengan kapakmu, aku kasih duit. Berapa kamu ngasih? Loh, kalau sudah gitu sudah lemah. Kalau orang sudah bertanya, saya kasih duit, wani piro kowe? Lah itu sudah mulai gitu. Akhirnya sepakatan setiap hari dikasih sekian duit oleh setan itu. Agamanya dijual demi mendapatkan beberapa keping daripada duit itu saja. Berikutnya duitnya tidak datang. Marah lagi membawa kapak, mau memotong pohon itu. Niatnya biar kapok si setan karena tidak mau ngasih duit ini. Nanti siapa tahu kalau nanti ketemu aku mau motong pohon, setan akan muncul dan akhirnya mau ngasih duit aku lagi. Ini niat yang keduanya. Beda sekali dengan niat yang pertama tadi. Apa yang terjadi? Bertemu dengan setan, kelahi, udah ganti dia yang kalah. Kenapa aku jadi kalah? Karena yang awal kamu niatnya untuk menyelamatkan umat ini, dan ketika itu kamu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatmu lurus. Sedangkan yang kedua ini niatmu untuk mencari dunia, kamu tidak dibantu oleh Allah, maka kamu kalah dengan saya. Hanya hubungannya dengan Allah inilah senjatanya orang Islam. Alam tara, tidaklah kamu melihat ilal ladina, kepada orang-orang kila yang dikatakan lahum kepada mereka, kufu, hentikanlah aidiakum, tangan-tangan mereka, tangan kalian dari memerangi orang-orang kafir. Sedangkan mereka itu dulunya ingin memerangi orang-orang kafir untuk membalas, karena orang-orang kafir itu dulunya telah betul-betul menyakiti orang-orang Islam. Maka justru oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hentikan, kamu tidak boleh memerangi mereka. Wa aqimu, dan tegakkanlah as-salatu salat, wa atu, dan bayarkanlah az-zakat zakat. Walamma qudima, ketika sudah diwajibkan alaihim, atas mereka, al-qitalu, perang. Idza fariqun, ternyata sebagian minhum dari mereka, yahsyauna, takut, annasa, kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, asyadda khasyah, atau lebih takut lagi daripada takutnya kepada Allah. Ini suka seperti itu. Kadang orang itu semangat ingin berjuang oleh Allah dan tidak dihentikan. Ketika sudah begitu, ketika diperintah untuk berjuang malah tidak mau berjuang. Ini di sini diitab oleh Allah, dicela oleh Allah sama perbuatan yang seperti ini. Kalau yang betul-betul taat kepada Allah, suruh berhenti ya berhenti, suruh bergerak ya bergerak, suruh menghentikan perang ya berhenti perang, suruh berangkat perang ya berangkat perang. Begitu kalau memang betul-betul itu taat kepada Allah. Tapi kalau maunya sendiri ya begitu, disuruh berhenti malah berangkat, disuruh berangkat malah berhenti. Ini wataknya siapa itu? Bani Israel itu. Wataknya Bani Israel seperti itu. Watak seperti anak kecil. Anak kecil. Anak kecil coba kamu. Hati-hati, itu panas, itu panas. Maka dia langsung senyum, malah
pegang itu yang panas itu, nyes, itu agak kapok perutnya. Nah, anak kecil. Tapi kalau diperintah sini ke sini malah lari. Sana malah ke sini. Itu anak-anak kecil. Itulah wataknya Bani Israel. Nah, watak ini selalu ada itu kepada orang-orang, sebagian orang ada seperti ini. Diperintah malah lari, itu disuruh dihentikan malah berangkat. Wa qalu dan mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, lima karena apa? Lima sebab apa? Katabta engkau menulis alaina atas kami al-qital, engkau mewajibkan alaina atas kami al-qitala, perang. Laula akhartana, mbok ya engkau akhirkan kepada kami ila ajalin qarib, kepada zaman yang sedikit saja. Mbok ya dikasih waktu sedikit dulu toh. Kok langsung diwajibkan untuk berangkat lagi berjuang, itu bagaimana ini? Kalau katakanlah mata'ud dunya, mata'nya dunia, mata ini adalah sesuatu yang diambil manfaat semuanya, apakah itu rumah, apa itu perkakas, apa itu harta, apa saja yang dapat. Mata'ud dunya, apa yang dibuat enak-enakan di dunia itu, qalilun adalah sedikit, itu sedikit. Karena kenapa kok sedikit? Ya sedikit karena akhirnya mesti hilang, apa yang rumahmu akan hilang, hartamu akan hilang, kambingmu akan hilang, sapimu akan hilang, kendaraanmu akan hilang, semuanya akan hilang. Maka itu qalil. Wal akhiratu, sedangkan akhirat khairun adalah lebih baik. Liman bagi orang ittaqa yang bertakwa, wala tudlamuna, dan kalian tidak dizalimi fatilan sedikit pun. Fatil ini adalah satu benang kecil yang ada di bijinya kurma. Biji kurma itu pasti tengah-tengahnya itu kan ada double dua, itu pasti tengah-tengahnya itu ada benang kecil gitu. Itu namanya fatil namanya. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikum, akan mengenai kalian al-mautu, kematian. Walaupun adanya kalian fi burujin, di dalam benteng musayyadatin yang tinggi. Wa in tusibhum bila mana mengenai mereka orang Yahudi. Sebetulnya tadi pada siapa saja, aslinya dulunya itu. Wa in tusibhum bila mana mengenai mereka hasanatun, kebaikan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi, ini kebaikan, min indillah, dari sisi Allah. Wa in tusibhum bila mana mengenai mereka sayyi'atun, keburukan, yaqulu, maka dia berkata, hari ini keburukan, min indika, dari sisimu Muhammad. Gara-gara kamu datang ke Madinah ini Muhammad, banyak keburukan di Madinah. Kalau ada kebaikan, kata ini dari Allah. Kalau ada keburukan, ini sebab Muhammad. Orang Yahudi berkata begitu. Qul, katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kullun, semuanya keburukan atau kebaikan yang datang itu min indillah, dari sisi Allah. Keburukan atau kebaikan, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kebaikan, tidak ada yang menciptakan keburukan, kecuali hanya Allah. Semua tidak ada yang bisa menciptakan. Fama lihaula'i qaumi, maka kenapa orang-orang kaum itu la yakaduna, tidak hampir-hampir tidak, yafqahuna, faham, hadisan, perkataan. Ma asabaka, tidak mengenai kamu, min hasanatin, daripada kebaikan. Ma apa asabaka, yang mengenaimu, min hasanatin, dari kebaikan, fa minallah, maka dari Allah. Wa dan apa asabaka, yang mengenaimu, min sayyi'atin, daripada keburukan, fa min nafsika, maka sebab kesalahanmu, maka dari kedirimu, sebab kesalahanmu. Jadi kebaikan yang datang kepadamu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan
amalan-amalanmu juga. Dari anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Kalau datang keburukan itu sebab kamu memang bermaksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah datangkan keburukan kepada kamu. Kalau kebaikan datang itu adalah fadlullah. Ini beda ya. Sebetulnya itu orang itu kalau dihitung bukan sebab amalan. Hakikatnya bukan sebab amalan. Ini sudah amal, ini sholat habis-habisan, zikir habis-habisan, kemudian datang kebaikan-kebaikan sama dia. Ini sebab amalanku, akhirnya aku mendapat kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga benar juga sebetulnya. Tetapi hakikatnya enggak seperti itu, tidak ada. Bagaimana sebab amalanmu? Siapa yang menggerakkan kamu? Allah. Siapa yang menggerakkan hatimu? Allah. Maka kebaikan yang datang kepada dirimu itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari amalanmu hakikatnya, tidak. Sedangkan keburukan-keburukan yang datang kepadamu itu sebab kesalahanmu pada Allah, akhirnya kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalna dan kami, makanya dikatakan orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalannya, itu ya betul. Bagaimana bisa masuk surga dengan amalannya? Enggak ada. Tapi dia itu masuk surga karena mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalna dan kami telah mengutusmu wahai Muhammad linnasi kepada para manusia rasulan sebagai utusan. Wa kafa dan cukuplah billahi dengan Allah syahid dan saksi atas terutusmu sebagai utusannya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.